Salam saudara, jumpa lagi dengan saya Rosiana dalam program Aku dan Dia. 15 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk mendengarkan pembahasan mengenai Dia, pribadi yang peduli dan penuh belas kasihan. Kiranya pembahasan ini memberkati Anda. Selamat mendengarkan. Rp5.000. Jumlah yang banyak atau sedikit? Ya, itu tergantung ya. Kalau hanya membawa uang sebanyak Rp5.000 untuk pergi ke pasar, apalagi ke pusat perbelanjaan yang bisa disebut sebagai mall, maka Rp5.000 itu merupakan angka yang sangat sedikit. Apa yang bisa diperoleh dengan uang yang sebanyak Rp5.000 itu? Tetapi 5.000 juga bisa berarti sangat banyak. 5.000 orang, misalnya, merupakan jumlah yang sangat banyak. Saya mencoba mengingat-ingat, tetapi saya tidak yakin bahwa saya pernah berada di dalam sebuah ruangan bersama dengan 5.000 orang. Saya mencoba membayangkan dalam sebuah pesta pernikahan yang terbesar yang pernah saya hadiri. Jumlah orang yang hadir bersama dalam satu ruangan itu paling hanya sekitar 600 atau 700 orang. Tetapi, bahkan dengan jumlah yang hanya sebanyak itu, ruangan yang cukup besar itu sudah terasa sangat sesak, penuh dan ramai. Bagaimana dengan 5.000 orang? Itu pasti jumlah yang sangat banyak. Saya pernah menyaksikan kumpulan orang sebanyak itu. Ketika dalam sebuah perjalanan, saya terjebak di antara supporter sepak bola yang baru menyaksikan tim kesayangan mereka. Jumlah supporter itu kira-kira sebanyak itu. Suasana menjadi sangat riuh rendah. Kendaraan tidak bisa berjalan karena macet total. Ada banyak polisi yang berada di sana, mencoba untuk mengatur mereka, tetapi hampir tidak ada gunanya sama sekali. Keadaan tetap macet dan tidak terkendali. Untuk mengendalikan dan mengatur 5.000 orang saja sudah sangat susah. Lalu bagaimana dengan memberi makan mereka? Mungkin ada yang mengatakan bahwa memberi makan 5.000 orang itu juga bukan sebuah masalah yang besar. Sejauh semua yang diperlukan tersedia. Tinggal membungkus menjadi nasi kotak sejumlah orang yang hadir dan kemudian membagikannya. Tetapi, bagaimana dengan memberi makan 5.000 orang dengan memakai bekal makan siang seorang anak kecil saja? Saya yakin kita akan merasa sangat kesulitan kalau kita menghadapi situasi yang demikian. Dan situasi itulah yang dihadapi oleh para murid di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Ketika itu, mereka sedang mengikuti Yesus. Ternyata, bukan hanya para murid yang mengikuti Yesus. Selain mereka, ada orang yang lain yang mengikuti Yesus. Jumlah mereka adalah sekitar 5.000 laki-laki. Jumlah 5.000 itu hanya menghitung yang laki-laki saja. Sedangkan perempuan dan anak-anak tidak terhitung jumlahnya. Kalau dibayangkan bahwa jumlah perempuan dan anak-anak adalah setengah dari jumlah laki-laki saja, maka keseluruhan orang yang mengikut Yesus saat itu berjumlah sekitar 7.500 orang. Jumlah yang sangat besar itu tidak dengan sendirinya menjadi masalah. Saya yakin bahwa para murid juga merasa sangat senang melihat ribuan orang yang menjadi pengikut Yesus bersama-sama dengan mereka. Bukankah memang kecenderungan manusia untuk menjadi senang kalau mendapatkan pengikut yang banyak? Tetapi jumlah yang sangat besar itu menjadi masalah yang sangat besar juga ketika mereka tetap mengikut Yesus bahkan setelah melewati waktu makan siang. Mereka belum juga pergi bahkan setelah hari menjelang sore. Kalau mereka membawa bekal masing-masing sih, tentu saja hal itu sangat melegakan bagi para murid.
Mungkin mereka bahkan bisa berharap akan mendapatkan bagian dari salah satu orang banyak itu. Tetapi masalahnya adalah orang banyak itu sama sekali tidak membawa bekal. Dan karena hari sudah menjelang sore, mereka menjadi kelaparan. Tidak tahu bagaimana asal mulanya, tetapi Yesus memandang kepada mereka dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tidak tahu siapa yang memberitahu kepada Yesus, tetapi ia tahu bahwa orang banyak itu kelaparan dan tidak membawa makanan. Para murid berpikir bahwa Yesus akan menyuruh orang banyak itu pulang. Betapa menyenangkan bagi para murid kalau itu yang dikatakan oleh Yesus. Menyuruh mereka pulang untuk makan di rumah mereka masing-masing menjadi jalan yang paling masuk akal bagi para murid saat itu. Menyuruh orang banyak itu pulang menyelesaikan masalah yang sangat berat bagi mereka. Tetapi Yesus tidak juga menyuruh orang banyak itu pulang. Akhirnya menjelang malam, para murid yang sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa berkenaan dengan orang banyak itu, datang kepada Tuhan Yesus dan meminta agar Yesus menyuruh mereka membeli makanan di tempat itu. Menyuruh orang banyak itu pulang sudah hampir tidak mungkin, karena hari sudah menjelang malam. Sedangkan kemungkinan besar, banyak dari antara orang yang datang itu datang dari tempat yang cukup jauh. Karena itu para murid mengusulkan agar Yesus menyuruh mereka pergi dan membeli makanan di desa-desa yang ada di dekat situ. Jalan keluar yang nampaknya praktis dan sangat mudah bagi para murid. Tetapi bukan itu yang ada di dalam pikiran Yesus. Ia adalah pribadi yang peduli dan penuh dengan belas kasihan. Ia justru mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan para murid. Matius 14 ayat 16 mengatakan, "Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Yesus mengatakan kepada murid, jangan menyuruh mereka pergi, apalagi menyuruh mereka pulang. Kamu yang justru harus memberi mereka makan. Tentu saja, pernyataan ini sangat mengejutkan bagi para murid. Karena mereka sendiri tidak memiliki cukup makanan untuk diri mereka yang berjumlah 12 orang. Dan untuk Tuhan Yesus. Apalagi untuk memberi makanan untuk ribuan orang yang mengikuti mereka saat itu. Mungkin ada di antara mereka yang mulai merasa agak jengkel kepada orang banyak yang mereka pikir tidak berhikmat karena pergi untuk waktu yang lama tanpa memikirkan persiapan makanan yang harus mereka bawa. Mungkin ada juga di antara para murid yang mulai merasa bahwa orang banyak yang mengikuti mereka itu sangatlah menyusahkan dan merepotkan mereka. Karena kesalahan mereka sendiri yang tidak membawa bekal, sehingga mereka yang harus bersusah payah memikirkan makanan untuk mereka. Tetapi ada juga di antara para murid yang merasa tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi apa yang dikatakan Yesus. Karena itu mereka hanya bisa mengatakan di dalam ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus dengan tenang mengatakan kepada para murid di dalam ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Yesus tidak menjadi bingung dan panik ketika ia mengetahui bahwa hanya tersedia 5 roti dan 2 ikan untuk memberikan makan ribuan orang itu. Ia tidak menjadi habis akal dan menyerah bahkan ketika keadaan menjadi sangat menyusahkan dan tidak masuk akal bagi para muridnya. Ia dengan tenang melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam ayat-ayat selanjutnya. Situasi yang begitu menyesakkan dan nampaknya tidak ada jalan keluar bagi para murid. Sama sekali bukan masalah yang berat bagi Yesus. Dia bisa melakukan mukjizat yang luar biasa dengan membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi jumlah yang sangat kecil dan nampaknya tidak berarti, yang di dalam Injil Yohanes disebut sebagai jumlah makanan
yang hanya cukup untuk bekal makan siang seorang anak kecil. Diberkatinya dan dijadikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus bukanlah manusia yang sama dengan para muridnya. Ia adalah pribadi ilahi yang sanggup melakukan karya yang ilahi. Karya yang penuh mukjizat yang melampaui kemampuan manusia biasa untuk melakukannya. Ia bisa melakukan semuanya itu karena ia memang Allah yang menciptakan, yang tidak ada menjadi ada, yang mengadakan yang sedikit menjadi banyak, dan yang sanggup menolong kita memecahkan masalah yang nampak sangat berat untuk kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Dadamu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Anda telah mendengarkan program Aku dan Dia dalam membahas Tuhan Yesus yang adalah pribadi yang peduli dan penuh belas kasihan. Kita patut bersyukur kalau saat ini kita dapat mengenal Dia sebagai Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jika Anda diberkati oleh program yang baru saja Anda dengarkan, Anda dapat menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.